Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi meskipun dalam kondisi yang berbeda karena kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Sudah selayaknya lah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan cara bersyukur ini kita akan mendapatkan tambahan nikmat yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan nantinya ketika kita belajar mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya akan membawakan tema pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja. Kalian semua tentunya pernah mendengar istilah narkoba, bahkan pernah mendengar berita-berita bahwa ada yang menyebutkan ganja disembunyikan di wortel buatan, sabu-sabu disembunyikan di kaki palsu, disembunyikan di alat pemijat kaki, kemudian disembunyikan di hak sepatu. Bahkan ada yang sabu-sabu itu dibawa dengan cara ditelan. Ada juga yang disembunyikan di tas wanita, terutama di pinggir-pinggirnya. Demikian juga berita tentang narkoba yang dibawa dengan berbagai cara, diselundupkan dengan berbagai cara, misalnya dalam bentuk bubuk seperti susu balita, atau bahkan menggunakan pengiriman paket Al-Quran. Demikian juga misalnya kokain disembunyikan dalam papan selancar dan lain sebagainya. Itu semua menandakan betapa canggihnya narkoba disebarluaskan oleh orang-orang atau oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pada tahun 2017 pernah dirilis menurut penelitian dari BNN yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, yaitu tahun 2017, itu penduduk Indonesia itu ada sekitar 1,77% yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. 1,77% itu sekitar 3 juta lebih penduduk Indonesia yang menyalahgunakan narkoba. Tepatnya 3.376.115. Itu tahun 2017. Nah, sekarang tidak lagi sebegitu. Karena sekarang itu sudah meningkat tajam, yaitu sekitar 2,2%. Coba kalian nanti hitung sendiri, dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang sekarang, berapa ketemunya nanti. Itu juga belum kelihatan begitu mencolok. Untuk daerah khusus ibu kota, yaitu Jakarta, itu sudah mencapai 7% penyalahgunaan narkoba. Nah, ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kita semua, terutama bagi anak-anak, bagi remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Nah, kalian tentu tahu atau mendengar berita bahwa orang yang menyalahgunakan narkoba itu bisa mendapatkan hukuman yang besar, hukuman yang keras, yang dimana kalau kalian pelajari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009,
tentang narkotika, kalau terbukti seseorang itu membawa heroin lebih dari 5 gram saja, itu bisa dipenjara sekitar 20 tahun. Kalau kalian baca lebih lengkap, nanti kalian bisa memahami lebih luas lagi. Nah, kita kembali ke awal dulu. Apakah yang dimaksud dengan narkoba itu? Ini sebenarnya sebuah akronim atau sebuah singkatan dari kata narkoba. Nar itu narkotika, kemudian ko itu psikotropika, ba itu bahan adiktif lainnya. Nah, secara gampang, narkotika itu semua bahan atau zat yang menjadikan seseorang yang mengkonsumsinya atau memakainya, baik dengan cara disuntik, dihisap, atau ditelan, itu akan mengalami penurunan atau perubahan kesadaran. Bisa hilang rasa apapun, baik secara fisik maupun secara psikologis. Bahkan dia bisa sampai ketergantungan, yang pada saat dia mengalami ketergantungan itu, suatu titik tertentu akan mengalami sakau, yaitu mengalami sakit yang luar biasa yang tidak terperikan, sehingga dia akan kembali mencari narkoba. Sedangkan ko-nya, psikotropika, itu adalah bahan atau zat yang nantinya bisa merusak susunan saraf pusat, sehingga sangat mengubah atau sangat menjadikan berbeda aktivitas mental pengguna narkoba, sekaligus akan berubah perilaku pengguna narkoba tersebut. Selanjutnya, ba itu adalah bahan adiktif lainnya. Yang termasuk bahan adiktif lainnya itu misalnya rokok, alkohol, bahkan thinner, lem kayu, aseton, cat, ataupun bensin. Nah, ini bahan-bahan adiktif lainnya itu akan menimbulkan kecanduan. Jadi kalau kita melihat ada orang yang merokok kecanduan, itu ya termasuk pemakai bahan adiktif. Nah, saya akan menyebutkan narkoba secara umum, nama-namanya saja, karena nanti anak-anak tentunya akan mempelajari di literatur-literatur yang relevan atau yang terpercaya, yang termasuk golongan narkoba, diantaranya ganja atau biasa disebut marijuana, heroin atau putau, kokain, sabu, ekstasi, ada yang menyebutnya inex, ketamin, liser, guide, ermin 5, inhalants atau ibon, prescription drug atau tramadol. Itulah diantara narkoba yang dapat saya sebutkan. Kalau kalian semua terkena narkoba, dan ini saya berharap tidak ada satupun di antara kalian terkena narkoba, itu biasanya akan mengalami beberapa atau bahkan banyak perubahan. Misalnya prestasinya akan menurun, kerjanya akan melemah atau malas, pola tidurnya akan terganggu, biasanya tidur malam, bangun siang, susah dibangunkan, selera makan juga berubah, tidak ada rasa ingin makan, seperti tidak mau makan apapun, menghindari pertemuan, bertemu dengan kerabatnya atau saudaranya juga menghindari, bahkan bersikap kasar atau agresif, dan memiliki kelompok pertemanan yang berubah atau berbeda dari biasanya. Bisa jadi mereka sudah memiliki geng atau memiliki
kelompok-kelompok atau komunitas lain. Di antara ciri yang lain kalau seseorang itu terkena narkoba, misalnya orang yang menggunakan morfin atau menggunakan heroin atau mungkin alkohol, itu mengalami ketergantungan yang amat pada benda-benda itu, pada zat-zat itu. Di samping tadi hilang nafsu makan yang sudah saya sebutkan, mungkin dia mabuk, jantung berdebar-debar, tekanan darah naik, muntah-muntah, agresif seperti yang tadi saya sebut, pikirannya tidak jernih, tidak bisa mengambil keputusan dengan adil atau dengan tepat. Ini bisa ditunjukkan atau bisa tampak pada orang-orang yang memakai kokain, memakai sabu, memakai ekstasi. Sementara untuk orang-orang yang memakai ganja, LSD, magic mushroom, itu biasanya mengalami slow respon atau respon yang rendah. Ditanya tidak menjawab, diam, ya pokoknya tidak ada respon, hampir tidak ada respon, sering gelisah, mengalami halusinasi atau berkhayal, suka berkhayal. Itulah ciri-ciri yang biasanya didapat pada orang-orang pengguna narkoba. Sehingga kalau di antara kalian ada yang mengalami hal-hal seperti itu, berhati-hatilah. Kita tidak tahu dia memakai narkoba atau tidak. Secara fisik bisa disebutkan, misalnya kalau seseorang yang memakai narkoba itu, di situ ditemukan barang bukti, baik berupa pil, serbuk, lintingan ganja, kristal, atau alat yang untuk memakai narkoba, misalnya jarum suntik, kertas timah, atau bahkan gulungan uang. Nah, apa yang saya sampaikan di awal itu tadi menjadikan kita sangat prihatin, sehingga gerakan anti narkoba atau perang melawan narkoba atau perang melawan penggunaan atau penyalahgunaan narkoba itu harus digalakkan sedemikian rupa, sehingga kita harus melaksanakan upaya pencegahan sekaligus melaksanakan upaya pemberantasan. Kalian perlu memahami mengapa seseorang atau remaja atau anak-anak itu bisa terjerumus kepada penggunaan narkoba. Itu kalian harus paham. Kalau kita sebutkan dengan sederhana, sebenarnya cukup kita sebut dua faktor saja, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal atau ada dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar dirinya sendiri. Faktor internal misalnya kepribadian. Orang yang kepribadiannya labil atau tidak mantap, itu biasanya lebih mudah untuk terjerumus ke hal-hal yang negatif, termasuk penggunaan narkoba. Kemudian faktor keluarga misalnya. Secara garis besar, kalau keluarga itu tidak sehat, dalam arti misalnya katakanlah broken home, biasanya keluarga itu rentan untuk menggunakan narkoba. Juga faktor ekonomi, faktor internal yang faktor ekonomi tadi, misalnya karena faktor kemiskinan, sehingga tergoda untuk mendapatkan hasil untuk mencukupi kebutuhannya atau membiayai kebutuhan hidupnya, sehingga dia berani mengedarkan narkoba atau berani memakai narkoba. Faktor eksternal, misalnya faktor pergaulan. Kalau kita bergaul dengan orang yang salah, atau kita bergaul pada seseorang yang menggunakan narkoba, maka biasanya kita juga akan
lambat laun menggunakan narkoba juga. Karena itu kalian harus menghindari bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat. Yang termasuk faktor eksternal diantaranya juga sosial atau kemasyarakatan. Faktor sosial atau faktor kemasyarakatan. Kalau di mana masyarakatnya itu bagus, insya Allah akan tumbuh individu-individu yang bagus. Kalau di masyarakat hidup religiositas atau keagamaan yang kuat, maka individu-individunya biasanya juga akan ikut menjadi individu-individu yang religius, yang tidak mudah terjerumus pada hal-hal yang kurang baik atau yang tidak baik. Nah, sebenarnya kalau kita pahami dengan sederhana, narkoba itu kan sebenarnya merugikan atau sangat merugikan kita. Tapi mengapa orang-orang tetap saja terpengaruh dengan narkoba, senang menggunakan narkoba? Itu karena kalian khususnya atau remaja itu ingin memiliki gaya yang berbeda, ingin memiliki gaya yang ya modern lah, mungkin sebut seperti itu. Sehingga kalian kalau bisa memakai narkoba menganggapnya sebagai orang yang modern. Terus juga faktor solidaritas. Misalnya kalau teman-teman kalian menggunakan narkoba, gengnya menggunakan narkoba, komunitasnya menggunakan narkoba, maka sebagai rasa solidaritasnya kalian menggunakan juga narkoba. Karena kalau tidak menggunakan dianggap bukan bagian dari komunitas tersebut. Atau faktor yang ketiga karena rasa sakit. Rasa sakit itu misalnya ingin dihilangkan rasa sakit itu, sehingga kalian menggunakan narkoba karena narkoba menghilangkan rasa sakit sementara. Faktor keempat adalah faktor coba-coba atau faktor ingin tahu. Sebagai anak muda atau remaja biasanya ingin mencoba apa rasanya atau seperti apa rasanya, ingin tahu. Nah, mula-mula memang coba-coba, tapi kemudian biasanya terlanjur sehingga tidak bisa berhenti dari penggunaan narkoba. Atau yang kelima biasanya karena ikut-ikutan. Karena temannya pakai sehingga ikut pakai, temannya merokok ikut merokok, dan seterusnya. Mula-mula ikut-ikutan sama dengan yang tadi, akhirnya keterlanjuran juga. Atau mungkin kalian stres, punya masalah, sehingga ingin lari dari masalah itu dengan cara menggunakan narkoba. Karena memang ada jenis-jenis narkoba yang menimbulkan efek tenang, efek seperti ngantuk, efek seperti flow, efek fly, dan sebagainya. Atau justru tidak itu semua, tapi menggunakan narkoba karena ingin merasa hebat, apalagi remaja. Ada remaja yang sifatnya itu memberontak, sehingga dia untuk menunjukkan kehebatannya itu menggunakan narkoba biar berbeda dengan yang lainnya. Atau karena faktor kedelapan, karena bosan atau penat, sehingga tidak ada hal yang positif yang dilakukan untuk menghilangkan bosan itu, sehingga lari atau terjerumus ke narkoba. Yang kesembilan bisa jadi karena kalian merasa kalau menggunakan narkoba itu memiliki risiko yang tinggi, sangat menantang, sehingga malah ingin mencoba. Dan yang terakhir diantaranya karena kalian ingin dipandang sebagai orang yang dewasa, orang yang bisa dewasa itu sehingga bisa berbuat bebas sekehendak hatinya. Nah, kalau kita semua sudah terkena narkoba atau belum terkena narkoba, semua harus tetap mengantisipasi atau harus tetap berhati-hati. Pada prinsipnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba itu meliputi 3 hal, yaitu
pencegahan, terus penyembuhan, terus rehabilitasi. Nah, itu 3 hal yang bisa digunakan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Nah, coba ini nanti tugas kalian, bagaimana cara melakukan pencegahan terhadap penggunaan atau penyalahgunaan narkoba, kemudian bagaimana cara penyembuhan yang bisa dilakukan bagi orang-orang yang telah menggunakan narkoba, dan bagaimana cara melakukan rehabilitasi bagi orang-orang yang telah memakai narkoba lama. Coba nanti kalian tulis di kertas masing-masing, kemudian di tulisan tersebut difoto, dikirimkan ke WA saya. Tapi perlu saya tambahi sedikit, bahwa pendekatan untuk penanganan penyalahgunaan narkoba itu bisa kita gunakan 3 cara. Yang pertama adalah pendekatan agama. Karena dalam agama diajarkan kita tidak boleh melakukan kejelekan atau membuat suatu keburukan. Maka kita kalau nanti didekati secara agama, kita bisa tercegah dari penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, menggunakan pendekatan psikologis. Ketika sudah diketahui kita itu termasuk orang yang introvert atau orang yang ekstrovert atau faktor-faktor psikologis lainnya, maka lambat laun itu bisa dilakukan pencegahan. Yang ketiga adalah faktor sosial. Jadi atau masyarakat. Seperti yang sudah saya sampaikan, kalau masyarakatnya nanti baik, individu-individunya juga akan baik. Nah, anak-anak sekalian, itu merupakan pengantar yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan kalian nanti bisa belajar melalui literatur yang atau melalui teks yang Bapak kirim, kemudian kalian menjawab tugas yang saya sampaikan tadi. Kalau tugasnya tidak jelas, nanti bisa kalian ulang lagi, didengarkan lagi sehingga paham maksudnya. Yang terakhir, Bapak ingin mengatakan kepada kalian semua bahwa kalian adalah penerus bangsa, sehingga Bapak berharap kalian tidak sedikit pun akan mencoba atau mencicipi narkoba. Nah, coba kalian ceritakan bagaimana supaya kalian tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Kalian tuliskan juga di kertas, kemudian nanti jawaban kalian di foto dikirimkan ke WA Bapak. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.